Waduh, adegan di balik perselingkuhan yang ribet banget. Makanya jangan selingkuh ya. Karena apapun pilihanmu, semuanya ada masalahnya. Yang lucunya lagi, yang menikah aja lebih rumit juga masalahnya. Pria yang menggunakan sesuatu di balik baju putihnya, ia sudah menikah dan sedang punya masalah juga. Makanya terlihat penampilannya seperti itu. Itu terjadi karena mereka terlalu memfokuskan diri pada masalah mereka. Tentu pada tahu ya, apa masalah kebanyakan pria yang berkaitan dengan ranjang dan yang mereka anggap itu masalah. Jadi tidak kusebutkan lagi. Mereka tidak mengizinkan waktu untuk menyelesaikannya dengan cara perlahan-lahan. Malahan, kenapa mereka harus menganggap itu masalah? Pertanyaan ini terkhusus untuk pria berbaju putih yang terlihat di gambar. Kenapa emangnya dengan masalah itu? Ia berusaha memecahkannya, tapi malah semakin rumit. Bagaimana jika menerima masalah itu? Menerima menjadi pendam. Nggak ada salahnya kok. Bagaimana jika ia bertanya, kapan masalah ini harus kupecahkan? Atau haruskah masalah ini kupecahkan segera? Pertanyaan ini seperti pertanyaan turbo button ya. Pertanyaan turbo button. Jika kita bisa menjawabnya, pasti menjadi hal yang luar biasa. Dan satu hal yang kuheran dari adegan Sorry Not Sorry episode 4 ini, ibu yang berbaju pink yang kita tahu dia adalah tokoh utama dalam drama yang memiliki seorang anak yang terlihat pede sekali. Terlihat dari raut wajahnya, ia terlihat pede. Dulu aku juga begitu ketika yang aku tahu hanyalah mengurus anak, urus bisnis. Namun ketika aku jadi lebih sering bekerja di belakang layar, lama-kelamaan kepercayaan diriku ini menciut. Aneh kan ya? Kenapa dulu bisa percaya diri, namun sekarang tidak? Sedih rasanya. Aku harus menemukan hal apa yang pantas ku pedulikan atau yang pantas ku urus meskipun aku berada di balik layar, meskipun aku berada di belakang layar. Setidaknya aku merasa punya hal besar yang sedang kuurus, yang membuatku, yang menambahkan rasa percaya diriku. Scan berlanjut
ke beberapa orang dewasa yang sedang berpikir hari ayah untuk seorang anak kecil. Itulah yang dilakukan orang dewasa. Terlalu banyak berpikir dan merasa. Mereka merasa kasihan jika seorang anak kecil tidak didatangi ayahnya ke sekolah saat hari ayah. Tapi apa yang sebenarnya dirasakan anak tersebut? Tak bisakah mereka mengajak anak tersebut berbincang juga, menanyakan pendapat? Karena aku sadar anak ketika masih kecil, ketika mendapatkan masalah, mereka akan senang. Selama ini kita yang orang dewasa merasa mampu memikirkan semua masalah itu. Menjadikannya semua masalah itu menjadi masalah kita. Masalah anak makan lah, masalah anak mandi lah. Padahal faktanya mereka bisa meminta makan sendiri. Mereka tahu kapan itu akan jadi masalah bagi mereka. Kapan mereka perlu makan, kapan mereka perlu mandi. Mereka tahu sebenarnya kapan itu menjadi masalah. Bahkan ketika seorang anak tahu ia akan ke Medan nanti sore, ke Medan ya. Namun ia sudah mandi pagi tadi dan bertanya, akan mandi sore lagi kah? Lucu saat aku mendengar pertanyaannya. Soalnya sebelumnya duluan aku yang memikirkan. Aku akan menyuruh mereka mandi saat sore saja, biar sekalian. Namun ternyata yang aku pikirkan itu sia-sia. Coba pikir sendiri kenapa itu sia-sia. Sungguh banyak hal di dunia ini terlihat sia-sia. Entah itu akan sia-sia sekarang atau sia-sia di waktu yang sangat lama sekali. Ini artinya ketika sebuah masalah datang, berpikir jugalah di sisi ini akan sia-sia suatu saat nanti. Lalu kita harus bagaimana ya? Kita akan terus menemukan jawabannya di scan berikutnya. Scan ketika ibu dan ayah dari anak-anak di sekolah tiba. Begitu beragam reaksi yang terjadi. Mereka memiliki asumsi mereka sendiri atas tiap orang yang mereka lihat. Kenapa harus begitu? Kamu juga begitu terkadang. Aku juga begitu terkadang. Namun di adegan ini ya semuanya dibuat berlebih-lebihan. Bayangin seseorang yang bertampang terlalu tua dikira paman seorang anak. Padahal ia ayah anak tersebut. Sungguh dramatis. Yang berperawakan seperti gangster dengan badan yang besar kekar,
membuat orang-orang langsung ketakutan. Padahal sepertinya faktanya tidak begitu. Jadi, janganlah menilai orang dari tampangnya. Itu salah besar dan kita sering melakukan kesalahan itu. Belum lagi ketika salah satu dari pihak orang tua anak membawakan cemilan untuk dibagi-bagikan. Apakah dengan begitu otomatis ia baik di mata semua orang? Di adegan ini tidak begitu. Ia malah dikibir. Tidak ada yang spesial. Seperti sebuah kata SMS. Senang melihat orang susah dan susah ketika melihat orang senang. Dan ada juga yang berpura-pura atau bersandiwara agar terlihat baik di hadapan orang lain. Kenapa itu harus dilakukan? Belum lagi ini ceritanya teman si pemeran utama wanita berniat membantu saat ditanya mengenai ayah sang anak yang tidak datang. Dan mengatakan apakah ayah sang anak tidak peduli dengan pendidikan si anak? Jadi si teman pemeran utama wanita ini malah membantu dengan memberikan informasi yang tidak jujur mengenai ayah sang anak. Sungguh ironis. Mencoba ikut campur dengan cara yang salah. Sungguh penuh drama. Drama ini ya, namanya juga drama ya kan. Semoga review ini sedikit memotivasi, sedikit berguna. Terima kasih. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.